Suamiku menikah lagi diam-diam. Penulis Vetina STCI. Bab 22. POV Dava. Sarah keterlaluan. Aku dikeluarkan hanya gara-gara nggak masuk 2 hari tanpa izin. Harusnya ia nggak gitu karena aku suaminya. Tapi ternyata ia malah menendangku. Setelah dikeluarkan, aku kembali ke rumah. Di rumah rasanya selalu kepikiran soal pekerjaan yang dicabut paksa oleh Sarah. Daripada aku jadi pengangguran di rumah, lebih baik pulang ke Bogor. Di Bogor, Rianti lebih menghargaiku sebagai seorang suami. Aku sangat senang bila ia bermanja-manja denganku. Lagi pula kasihan Ranti setelah kemarin sakit. Aku harus kembali untuk menghiburnya. Sangat pas, saat kupikirkan, ia pun menelepon. Mas, gimana kabarmu? Kamu pulang ke Bogor nanti jangan lupa bawa mobilmu ya. Aku ingin berbelanja menghabiskan uang yang kau beri, katanya. Emang masih ada uangnya? Justru itu, uangku habis. Ini aku mau minta lagi, katanya. Baiklah kalau gitu. Aku nanti pulang, tapi tak bawa uang, pancingku. Bawalah, Mas. Aku mau beli belanja mingguan. Pekan kemarin aku kan gak keluar karena sakit perut itu. Jadinya kita belanja di pekan ini, paksanya. Ya sudah, doakan uangku selalu ada ya, sayang. Pasti itu, Mas. Aku tunggu ya sayang. Ya, sayang. Saat ini juga aku memikirkan cara untuk memiliki uang kembali. Sementara aku sudah tak punya uang sepeser pun saat ini. Mengharapkan pemberian Sarah, itu tidak mungkin. Karena terdesak, aku mencari apapun yang ada di rumah ini untuk kubawa pulang ke Bogor. Akhirnya aku menemukan perhiasan istriku. Kurasa ini bisa dijual untuk membeli mobil kembali. Tapi aku tidak puas, ku cari berkas aset yang belum terjual. Dulu kami memiliki tanah. Di mana Sarah menyimpan sertifikat itu? Akhirnya ketemu juga. Ada di tumpukan berkas keluarga. Aku tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membawanya. Lumayan untuk kujual. Kalaupun tak bisa, aku bisa menggadaikannya. Aku tersenyum puas saat akan pergi. Selama tinggal rumah masa laluku, aku akan memiliki kehidupan baru di Bogor. Di sana lebih banyak harapan daripada di kota ini. Yang ada malah menyesakan. Namun, aku menggadaikan sertifikat tanah ini dulu sebelum ke Bogor agar aku punya uang pegangan, setidaknya untuk membeli rumah atau mobil. Setelah melengkapi syaratnya, aku datang ke tempat pegadaian swasta terdekat. Ternyata proses cepat dan dana bisa langsung ditransfer. Mas, kok udah pulang lagi? Mana masih bawa motor butut itu lagi? Ih, sebel aku lihatnya. Punya mobil bagus kok malah bawa motor butut, katanya dengan wajah tak sukanya. Ah, kamu jangan gitu, sayang. Kamu kan wanita berbeda dari Sarah. Kamu itu yang ku tahu lebih ikhlas dibandingkan istriku, ucapku. Apa? Maksudmu apa, Mas? Aku ikhlas kalau kamu miskin gitu? Aku meninggalkan pekerjaan bagusku untuk menikah denganmu. Aku mau denganmu karena kamu lebih baik dari para lelaki kere yang mendekatiku, Mas. Mas nggak boleh mengecewakan aku, katanya. Ternyata Ranti memilihku karena aku kaya dan punya uang. Kalau aku tak punya pasti takkan diliriknya juga. Enggak, sayang. Tenang saja. Aku bawa sesuatu yang membuat kita jadi kaya, kataku. Apa, Mas? Ia bertanya sambil merangkulku. Ah, nikmatnya banyak uang tuh begini. Disayang istri pastinya.
Sebentar. Aku mengambil perhiasan milik Sarah yang akan kujual untuk mobil baru. Mas, mana? Dia terus bertanya. Ini, sayang. Kita jual perhiasan ini agar kita punya rumah atau mobil, kataku. Mobil kan dah ada punyamu. Rumah? Nanti saja. Biar buatku saja, Mas. Aku mau memakainya, ucap Ranti. Ia memasangkan semua perhiasan itu di tubuhnya. Di dalam rumah sudah ada ibuku. Sedang apa dia? Lalu ada juga Sarah? Apa? Sarah tahu rumah ini? Itu berarti ia sudah tahu pernikahanku dengan Ranti. Kali ini ibu dan Sarah marah besar. Ibu menamparku beberapa kali. Ia katanya malu memiliki anak model aku yang tak bertanggung jawab, sementara Sarah juga sama, ia menyalahkanku. Terlebih saat ia tahu kalau aku mengambil perhiasannya karena Ranti memakai semua hari itu. Sebenarnya tadinya sudah kularang ia memakai perhiasan itu, tapi ia ngotot ingin terlihat tajir oleh para tetangga kami karena kami menghadiri sebuah pesta pernikahan tetangga. Aku lebih baik diam saat Sarah bertanya mengenai perhiasan itu. Hanya pertanyaan yang urgen yang kujawab. Sarah pun mengambil paksa perhiasan yang dikenakan Ranti, dan aku tak bisa berbuat apapun. Setelah ibu dan Sarah pergi, aku lega. Sarah tak tahu kalau aku mengambil sertifikat tanah yang sudah kugadaikan kemarin. Aku menalak Sarah. Biarkan saja aku kehilangan Sarah dan Reza, toh aku masih ada Ranti dan calon anak kami. Aku lebih bahagia di sini. Tak lama ibu meneleponku. Dava, kamu mending pergi dari rumah itu. Sarah sedang berusaha melaporkan kamu dan Rianti ke polisi. Sebenarnya ibu seharusnya tidak memberitahumu, tapi ibu tak tega jika kamu dipenjara nanti, katanya. Apa? Sarah mau melaporkanku? Awas kamu Sarah. Semakin seru di POV Dava. Ditunggu ya lanjutannya.